ijazahnya SMA, ya, pakailah baju SMA dan bangga seperti ini, ya. Nah, ini Jokowi pakai aja baju SMA dan bangga, nggak usah ngaku-ngaku sarjana, ya. Karena, nah ini, ya, dengan begini aja bangga kok, ya kan? Ojo sampai ijazahmu Sri Mulat, ya gitu. Artinya jangan sampai ijazahnya itu cecandaan, ya. Satu presiden kita sudah ada dulu, mantan presiden yang kelima maaf, yang menunjukkan beliau pernah di Unpad tapi kemudian tidak selesai, tapi jujur, ya pakai aja ijazah SMA-nya. Nah ini ada yang nggak punya ijazah perguruan tinggi tapi mau ngaku-ngaku, ya. Jadi ini sindiran terhadap orang yang sebenarnya bukan sarjana, ya. Ojo sampai ijazahmu Sri Mulatan, ya. Ojo senggol iki sensitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. 7. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. 8. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasus ijazah palsu Jokowi ini ternyata bukan untuk menyerang atau menjatuhkan Pak Jokowi. Tujuan utama mereka itu ternyata untuk menghalangi Gibran di Pilpres mendatang. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini sebenarnya itu juga bagian dari orang-orang yang ingin memaksulkan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres, yang ingin melengsarkan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres. Gerakan dan tujuannya mereka ini sebenarnya sama kok, ingin menjatuhkan Gibran dari jabatannya. Hanya saja karena kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini termasuk dalam taktik politik juga, akhirnya terlihat seperti tujuan mereka itu berbeda. Mereka itu sebenarnya satu gerakan, satu kepentingan politik. Mereka ingin menjatuhkan Gibran, menghalangi Gibran di Pilpres mendatang. Masalah kasus ijazah palsu Pak Jokowi itu sebenarnya sudah selesai ketika pihak UGM itu memberikan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Pihak kampus UGM sudah memberikan pernyataan. Berarti itu sudah pasti. Kan belum pernah ada rekam jejaknya tentang kampus UGM ini memalsukan ijazah mahasiswanya. Padahal Roy Suryo ini termasuk tamatan kampus UGM juga. Tapi kenapa seolah-olah ingin menjatuhkan nama baik UGM, meragukan kredibilitas kampus UGM? Mereka itu sebenarnya berambisi untuk menjadikan orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negara ini yang jadi presiden dan wakil presiden itu orang-orang dari kelompoknya mereka, itu orang-orang dari bagiannya mereka, biar mereka bisa atur bangsa sesukanya. Tapi kenapa mereka nyerang Jokowi? Orang kalau Jokowi sampai terbukti pakai ijazah palsu juga dia tidak akan diapa-apain. Roy Suryo dan pengikutnya ini sebenarnya itu mereka tahu betul kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Mereka ini memang tujuannya ingin membuat isu di media. Karena mereka tahu betul Pak Jokowi itu tidak akan menunjukkan ijazah aslinya di publik. Tokoh politik yang berpengaruh yang pernah menjadi orang nomor 1 di negara ini, yang pernah menjadi presiden selama 10 tahun, tidak akan mungkin menunjukkan ijazahnya di publik. Dan Roy Suryo sadar betul akan hal itu. Jadi dia manfaatin itu. Dia ini ingin membuat isu di media bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau sampai masyarakat percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, otomatis Gibran yang rugi. Otomatis rusaklah citra Gibran. Bapaknya aja pakai ijazah palsu, rusaklah citra keluarga Gibran di masyarakat. Akhirnya Gibran tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi cawapres ataupun capres karena citra keluarganya ini sudah rusak di media. Tapi untungnya masyarakat sekarang itu sudah bisa baca politik, sudah ngerti politik, jadinya mereka tidak gampang tertipu. Jadi tujuan aslinya ijazah palsu itu sebenarnya ingin menjatuhkan Gibran, bukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi lewat mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Itu gimana sih Puki menjelaskan ini? Puki mah ribet sekali ya.